Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita telah ikhlas mengorbankan waktu, pikiran bahkan harta benda untuk menolong orang lain. Tapi orang yang kita bantu justru memandang sebelah mata, bahkan berbuat jahat kepada kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pada kesempatan kali ini, Era Khalifah akan mengisahkan kisah ular versus manusia tentang kebaikan yang tak akan pernah sia-sia. Alkisah pada suatu hari, ada laki-laki bernama Muhammad ibnu Hamir yang siang rajin berpuasa dan malam beribadah qiyamul lail. Pada suatu saat, ia pergi berburu hewan. Di tengah perjalanan, ada ular yang menghadangnya. Lalu, terjadilah dialog di antara keduanya. Kemudian, ular itu berkata, "Wahai Muhammad, tolong selamatkan diriku." Ibnu Hamir menjawab, "Dari siapa?" "Dari musuhku. Dia berbuat jahat kepadaku," kata si ular. "Musuhmu siapa?" kata Ibnu Hamir. "Musuhku ada di belakangku." Kemudian Ibnu Hamir bertanya lagi, "Kamu dari golongan umat siapa?" "Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam," jawab ular itu. Seketika itu, Ibnu Hamir membuka selendangnya dan berkata, "Masuk selendang sini saja. Kalau aku di dalam selendang, musuhku akan tahu," kata si ular. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" jawab Ibnu Hamir. "Jika kamu sudi berbuat baik kepadaku, bukalah mulutmu hingga aku masuk ke sana." Kemudian, Ibnu Hamir menjawab, "Aku khawatir kamu akan membunuhku." "Tidak, demi Allah, tidak mungkin aku tega membunuhmu." Kemudian Ibnu Hamir perlahan membuka mulutnya dan si ular pun segera masuk ke dalam tubuhnya. Setelah Ibnu Hamir meneruskan perjalanan, ia berpapasan dengan orang yang membawa parang yang ternyata adalah musuh si ular. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Muhammad." "Iya, ada yang bisa kubantu," kata Ibnu Hamir. "Apakah kau bertemu dengan musuhku?" "Musuhmu siapa?" "Musuhku seekor ular." Kemudian Ibnu Hamir menjawab, "Maaf, aku tidak tahu." Demikian ucap Ibnu Hamir menutup-nutupi sembari mengucapkan istighfar 100 kali, karena sebenarnya ia mengetahui di mana si ular bersembunyi. Perlahan Ibnu Hamir melangkahkan kaki meneruskan perjalanan. Setelah cukup jauh, si ular pun mengeluarkan kepalanya. "Sudahkah musuhku pergi dari sini?" kata si ular. "Kulihat kiri kanan, tiada siapapun. Jika ingin keluar, silahkanlah." Lalu ular itu berkata, "Wahai Muhammad, ada dua opsi untukmu. Yang pertama, kau pilih aku hancurkan limpamu dari dalam, atau yang kedua, aku lubangi hatimu ini dan kubiarkan dirimu tanpa ruh." Ibnu Hamir yang mendengar hal itu kemudian berucap, "Subhanallah, di mana janji yang telah kau ucapkan? Apakah kau lupa dengan sumpahmu? Mengapa kamu lupa permusuhanku dengan moyangmu Nabi Adam? Di mana aku membuatnya keluar dari surga? Salahmu sendiri. Atas dasar apa kau lakukan kebaikan kepada makhluk yang tak sepantasnya dipermalukan secara baik?" kata si ular. Ibnu Hamir tak menyangka jawaban keji dari ular yang telah ditolongnya, sampai-sampai terpaksa berbohong pula. "Kau yakin akan membunuhku?" kata Ibnu Hamir. "Iya, pasti," jawab si ular. "Kalau begitu, tunggu sebentar hingga aku naik ke gunung untuk menyiapkan diri. Silahkan berbuat semaumu." Lalu Muhammad bin Hamir pun naik ke atas gunung. Di tengah keputusasaan, tak ada harapan lagi untuk hidup di dunia. Sesampainya di puncak, Ibnu Hamir menatap arah langit sembari berdoa, "Wahai Allah Zat yang Maha Lembut, wahai Allah Zat yang Maha Lembut, berlaku lembutlah kepadaku dengan kelembutanmu yang samar. Wahai Allah Zat yang Maha Lembut, dengan kekuasaanmu yang dengannya engkau menguasai arsy, lalu arsy pun tidak mengetahui di mana kekuasaanmu, kecuali
tidak engkau lindungi diriku dari kejahatan ular ini?" Ibnu Hamir kemudian melanjutkan jalannya. Tak disangka, seketika itu ada sosok lelaki rupawan, berbau harum wangi dan sangat bersih yang menghampirinya. "Salamun alaika, wahai Muhammad. Kenapa kau kelihatan sedih? Ada apa gerangan?" kata si rupawan itu. "Waalaikumsalam wahai saudaraku. Musuhku telah berbuat jahat kepadaku." "Musuhmu di mana?" kata si rupawan. "Di dalam perutku," jawab Ibnu Hamir. Kemudian si rupawan itu memberikan suatu daun hijau seperti daun zaitun kepada Ibnu Hamir sambil berkata, "Wahai Muhammad, kunyahlah daun ini, setelah itu kau telan." Tak terduga, seketika Ibnu Hamir mengunyah dan menelannya, si ular berputar-putar di dalam perutnya dan keluar berkeping-keping dari arah bawah atau duburnya. Menyaksikan keajaiban itu, Ibnu Hamir memegang baju si rupawan dan bertanya, "Siapa sebenarnya dirimu? Di mana Allah telah menyelamatkanku dengan perantara dirimu? Apakah kamu belum kenal diriku, wahai Muhammad?" kata si rupawan setelah sebelumnya tertawa karena ketidaktahuan Ibnu Hamir. "Belum," jawab Ibnu Hamir. "Mengertilah wahai Muhammad bin Hamir, saat kau dianiaya oleh si ular dan kau berdoa dengan doa tadi, para malaikat di langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun segera mengutus diriku datang menolongmu. Aku adalah malaikat Ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Dikatakan kepadaku, pergilah ke surga, ambil daun berwarna hijau, dan segera berikan kepada hambaku Muhammad bin Hamir. Karena itu, wahai Muhammad, tetaplah berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik itu akan menjaga pelakunya dari keburukan. Meskipun orang yang dibaiki atau diperlakukan secara baik tidak memperdulikannya, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan tidak akan pernah tersia-sia." Demikian kisah ini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fusni. Kisah ini secara persis dapat disimak dalam kitabnya Al-Majalisus Saniyah. Kisah tersebut mengilhami kepada kita, kebaikan kita kepada orang lain tidak akan pernah sia-sia. Walaupun orang yang diberi kebaikan tidak membalas atau bahkan ia tidak mengakuinya, namun sudah menjadi sunnatullah, kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan tidak akan pernah sia-sia, bahkan kebaikan akan menyelamatkan kita dari arah yang tak terduga. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.